Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita mengenai tata nama senyawa. Nah, di sini beberapa unsur itu memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Sehingga untuk membedakan nama senyawa, itu kita bedakan berdasarkan tata namanya. Nah, Alfred Stock ini seorang ahli kimia Jerman itu mengembangkan suatu tata nama yang menyertakan bilangan oksidasi dari unsur dalam senyawanya. Nah, tata nama ini dikenal dengan sistem Stock. Jadi, tata nama dalam sistem Stock ini digunakan oleh IUPAC, yaitu adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini untuk menyatakan bilangan oksidasi unsur dengan angka Romawi. Nah, jadi untuk nanti bilangan oksidasi unsurnya itu kita nyatakan dalam angka Romawi setelah nama unsur atau ionnya tanpa spasi. Nah, jadi untuk tata nama senyawa nanti ada senyawa biner. Senyawa biner ini dia terdiri dari dua macam unsur atau dua jenis unsur. Nah, unsurnya itu dapat berupa logam dan non-logam atau non-logam dan non-logam. Nah, untuk yang pertama adalah senyawa biner untuk unsur logam dan non-logam. Nah, ini berarti untuk unsur senyawa yang terdiri dari unsur logam dan non-logam atau senyawa ionik. Nah, untuk konsep tata namanya, kalau unsur logamnya itu hanya memiliki satu macam bilangan oksidasi saja. Nah, maka tata namanya adalah nama logam plus nama non-logam plus akhiran ida. Jadi kalau unsur logamnya itu hanya punya satu macam bilangan oksidasi saja, itu tata namanya kita pakai ini. Berarti nama logam plus non-logam plus nama non-logamnya plus akhiran ida. Nah, contohnya adalah NaCl. NaCl ini golongan 1A ya, berarti bilangan oksidasi Na-nya pasti plus 1. Kemudian untuk MgCl2, bilangan oksidasi Mg-nya juga pasti plus 2 karena dia masuk ke golongan 2A. Maka namanya adalah natrium klorida, magnesium klorida, seperti itu. Nah, kemudian untuk senyawa ionik yang unsur logamnya itu memiliki lebih dari satu macam bilangan oksidasi. Nah, jadi kalau bilangan oksidasinya lebih dari satu, maka tata namanya adalah nama logam plus bilangan oksidasinya kita tulis dalam angka Romawi. Nah, plus nama non-logam plus akhiran ida. Sebagai contoh, besi 2 klorida, FeCl2 besi 2 klorida, FeCl3 besi 3 klorida. Nah, untuk mempermudah ini kita cari dulu bilangan oksidasinya. FeCl2. Nah, yang masuk patokan mana? Nah, kita ingat lagi nanti kalau ketemu dengan soal bilox yang masuk patokan itu H, bilangan oksidasi H pada senyawanya adalah +1. Kemudian O-nya adalah -2, 1A itu +1, 2A +2, kemudian Al +3. Nah, kalau tidak ada tidak ada yang masuk ke sini, berarti kita kembalikan lagi manakah yang masuk ke golongan utama atau golongan A. FeCl2 yang masuk ke golongan utama adalah Cl. Nah, kita ingat kembali Cl itu nomor atomnya 17, berarti konfigurasinya adalah 287. Dia golongan 7A. Nah, 7A itu agar jadi oktet dia cenderung menangkap satu elektron, maka Cl nanti akan bermuatan negatif 1. Maka di sini Cl-nya adalah -1 kalikan 2, -2, maka Fe-nya ini pasangannya +2, -2 adalah +2. Sementara untuk yang FeCl3 adalah Cl-nya -1 kalikan 3 -3, maka Fe-nya adalah +3. Nah, oleh karena itu FeCl2 namanya adalah besi 2 klorida, sedangkan FeCl3 adalah
besi 3 klorida. Jadi 2 dan 3 ini menyatakan bilangan oksidasinya unsur yang di depannya, yaitu besi. Nah, selain penamaan tersebut, unsur biner yang terdiri dari unsur logam yang punya 2 macam bilox, itu tanpa namanya kita bisa gunakan akhiran O dan I. Akhiran I itu kalau bilangan oksidasinya tinggi, sedangkan kalau O-nya itu kalau bilangan oksidasinya rendah. Jadi kalau unsur logamnya itu punya 2 macam bilangan oksidasi saja, kita gunakan akhiran I dan O. Jadi untuk yang besi 2 klorida dan besi 3 klorida, yang lebih tinggi itu pakai I, yang rendah itu O. Berarti di sini namanya untuk FeCl2 adalah ferroklorida, sedangkan FeCl3 adalah feriklorida, seperti itu. Nah, kemudian untuk senyawa biner dari unsur non-logam dan non-logam. Nah, kita ingat kembali kalau non-logam bereaksi dengan non-logam itu akan membentuk senyawa kovalen. Nah, senyawa kovalen ini terjadi akibat pemakaian bersama pasangan elektronnya. Nah, jadi nama senyawa biner dari 2 jenis non-logam adalah rangkaian nama kedua jenis unsur ditambah akhiran ida pada unsur kedua. Nah, jika pasangan unsur yang bersenyawa ini membentuk lebih dari satu macam senyawa, maka senyawa-senyawa tersebut itu kita bedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani, yaitu 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Jadi untuk tata namanya di sini adalah ini awalan itu untuk menyebutkan indeksnya ya. Awalan plus non logam pertama ditambah awalan plus non logam kedua ditambah dengan akhiran ida. Nah, ingat untuk indeks 1 kalau di depan itu tidak usah disebutkan. Jadi seperti CO itu bukan monokarbon monoksida tapi karbon monoksida. Jadi kalau indeksnya 1 di depan tidak usah disebutkan. Ini ya, di depan ya. Atau kalau misalnya dia indeks 1 ya dimanapun itu tidak perlu disebutkan. Apalagi yang di depan itu tidak perlu disebutkan. Kecuali pada senyawa CO. Itu. Jadi di sini N2O. N2O berarti dinitrogen. 2 ini miliknya N ya. Berarti dinitrogen monoksida. Nah ini kita lihat kembali tadi angka 1 di depan tidak usah disebutkan. Oke, kemudian NO berarti nitrogen monoksida. N2O3 berarti dinitrogen trioksida. NO2 nitrogen dioksida. PCl3 fosfor triklorida. PCl5 fosfor pentaklorida dan sebagainya. Kemudian untuk senyawa yang mengandung poliatom. Nah, senyawanya ini tata namanya tidak terlalu baku. Nah, berikut yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk. Jika kation hanya memiliki satu macam bilox, maka nama senyawanya adalah nama kation disertai dengan nama anion. Nah, jadi awalan Yunani tidak digunakan lagi. Nah, sebagai contoh adalah Na2SO3, natrium sulfit. Nah, kita ingat kembali nanti dilihat lagi daftar anion, daftar nama-nama anion. Nanti anion yang sering muncul misalnya ada SO4 2-min, ada SO3 2-min, kemudian ada ClO, ClO2, ClO3, ClO4. Nah, dan sebagainya. SO4 2-min ini adalah ion sulfat.
Kemudian SO3 2- ini sulfit. ClO ini hipoklorit, ClO-. Ini klorit, klorat, dan perklorat. Nah, jadi di sini tinggal natrium sulfit, natrium sulfat, natrium hipoklorit, natrium klorit, natrium klorat, dan natrium perklorat. Nah, kalau kationnya punya lebih dari satu macam bilangan oksidasi, maka harus kita beri angka Romawi setelah nama kation. Sebagai contoh MnSO3 2 kali. Nah, kita cari dulu bilangan oksidasinya Mn. Nah, kita ingat kembali SO3 itu muatannya -2. -2 kalikan 2 -4. Pasangannya -4 adalah +4. Biar jadi 0 ya, berarti bilangan oksidasi Mn-nya adalah +4. Berarti mangan 4 sulfit. Kemudian PbSO4. Kita ingat kembali bilangan oksidasi muatannya SO4 itu -2. -2 berarti harus dilawan dengan +2. Maka bilangan oksidasinya adalah timbal 2 sulfat. Kemudian untuk yang CuClO3 ini, CuClO3 ini muatannya adalah -1, berarti pasangannya adalah +1. Maka ini namanya adalah tembaga 1 klorat. Nah, kemudian untuk senyawa asam, di sini untuk senyawa asam mengandung ion poliatom. Maka nama senyawanya adalah nama asam disertai dengan nama anion sisa asamnya. Jadi untuk senyawa asam itu kan HX. Nah, H-nya ini kita berikan nama asam, kemudian X-nya ini tinggal nama anionnya saja. Nah, sebagai contoh HCl asam klorida, HClO asam hipoklorit, HClO2 asam klorit, HClO3 asam klorat, HClO4 asam perklorat. Nah, kemudian untuk contoh soalnya, jika seseorang memiliki pola makan yang tidak teratur dan disertai stres, pengeluaran asam lambungnya menjadi berlebih. Kondisi ini menyebabkan sakit mah. Untuk menetralisir kelebihan asam lambung digunakan senyawa aluminium hidroksida. Tentukan rumus senyawa aluminium hidroksida dan asam lambung tersebut. Nah, aluminium hidroksida. Nah, kita lihat ini berasal dari unsur Al dan ion hidroksida itu OH-. Nah, aluminium kita ingat aluminium itu muatannya selalu +3 atau 3+ ya. Berarti di sini Al 3+ dan OH-. Nah, kita ingat agar suatu senyawa itu bisa agar ion-ion itu dapat membentuk senyawa, maka jumlah muatannya harus sama dengan 0. Berarti kalau 3+ itu harus dilawan dengan 3-. Nah, ini baru ada -1, biar jadi -3 berarti kita kalikan 3. Berarti senyawa yang akan terbentuk adalah AlOH3 kali. Nah, jadi ini adalah aluminium hidroksida. Kemudian untuk asam lambung di sini adalah asam klorida. Nah, asam klorida berarti tinggal asam itu berarti H+ dan klorida itu ion klorida itu Cl-. Nah, ini +1 sudah dilawan dengan -1 ya, biar sama dengan 0 ya. Berarti jumlah muatannya sudah sama. Maka ini senyawanya adalah HCl. Jadi di sini untuk yang jawabannya adalah aluminium hidroksidanya adalah AlOH3 kali, dan untuk yang senyawa asam lambungnya adalah HCl, seperti itu. Nah, kemudian soal yang kedua, tuliskan nama senyawa berikut. Cu2O. Nah,
Ini kita lihat dulu bilangan oksidasinya Cu2O. Nah, ingat Cu ini kan termasuk unsur yang punya lebih dari satu macam bilangan oksidasi ya. Berarti ini kita cari dulu bilangan oksidasinya. O itu min 2, pasangannya min 2 adalah plus 2. Nah, karena Cu-nya ada 2, berarti kita bagi 2. Maka Cu-nya kalau sendirian itu plus 1. Nah, berarti nanti yang dipakai adalah bilangan oksidasi CO-nya adalah plus 1. Nah, ingat kalau untuk senyawa ionik ya, yang unsur logamnya itu punya lebih dari satu macam bilangan oksidasi, maka tata namanya adalah nama logam plus bilangan oksidasi dalam angka Romawi plus non logam plus akhiran ida. Berarti di sini namanya adalah tembaga, Cu-nya itu adalah tembaga 1, ingat tanpa spasi ya, tembaga 1 oksida. Kemudian yang B, PbI2. Nah, kita kembalikan lagi yang masuk golongan A. I itu golongan 7A, berarti dia cenderung menangkap satu elektron, maka membentuk I bermuatan min 1. Berarti ini min 1 kalikan 2 min 2, maka pasangannya min 2 adalah plus 2. Berarti itu adalah bilangan oksidasinya Pb. Berarti di sini namanya adalah timbal 2 iodida. Kemudian yang C. FeSO3. Kita ingat kembali SO3 itu muatannya min 2. Pasangannya min 2 adalah plus 2. Nah, berarti di sini bilangan oksidasi Fe-nya adalah plus 2, maka nama senyawanya adalah besi 2 sulfit. Nah, kemudian untuk yang D, HgNO3 2 kali. Nah, NO3 itu, nah ini saya berikan catatan ya, NO3 itu muatannya min 1, namanya adalah nitrat. Nah, ini ion nitrat ya. Berarti min 1 ya, min 1 kalikan 2, min 2. Min 2 harus dilawan dengan plus 2. Nah, plus 2 ini jadi bilangan oksidasinya Hg. Maka tata nama untuk nama senyawa ini adalah raksa 2 nitrat. Nah, kemudian yang E, SnCO3. Nah, lagi ya, ini catatannya CO3 itu muatannya 2 min, namanya adalah ion karbonat. Nah, berarti CO3 muatannya tadi min 2, berarti harus dilawan dengan plus 2. Nah, berarti plus 2 ini adalah bilangan oksidasinya Sn. Sn itu adalah spanum atau timah. Berarti ini namanya adalah timah 2 karbonat. Nah, kemudian untuk yang F, ini CuS yang masuk golongan A adalah S-nya. S itu golongan 6A. 6A berarti elektron valensinya 6, maka biar jadi oktat dia cenderung menangkap 2 elektron, maka membentuk S bermuatan 2 min, atau kita tulis bilangan oksidasinya adalah min 2 harus dilawan dengan plus 2. Berarti ini nama senyawanya adalah tembaga 2 sulfida. Nah, kemudian untuk yang I, adalah HClO3 ya. HClO3, ingat tadi
ini masuk senyawa asam ya, berarti tinggal asam, kemudian plus nama anionnya CaO3 itu adalah asam klorat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah tuliskan rumus senyawa berikut. Yang A, perak nitrat. Nah, perak nitrat di sini. Nah, yang A ya. Perak nitrat. Ingat, Hg ini mengarah ke Hg 1 ya, Hg plus ya. Nah, berarti Hg plus ditambah dengan NO3 min. Nah, berarti di sini kita lihat jumlah muatan positif dan negatifnya sudah sama dengan 0 ya. Berarti ini senyawanya adalah HgNO3. Kemudian yang B, timah 2 klorida, timah SN 2 berarti tim SN2 plus dan Cl min. Nah, ini bilangan jumlah muatannya kan belum sama dengan 0 ya. 2 plus harus dilawan dengan 2 min. Nah, ini biar jadi 2 min maka selnya kita kalikan 2. Berarti jadi SnCl2. Kemudian yang C, amonium sulfat. Amonium itu NH4+. Nah, berarti NH4+ dan sulfat SO4 2 min. Nah, 2 min harus dilawan dengan 2 plus. Ini biar jadi 2 plus, maka NH4-nya kita kalikan 2. Berarti senyawa yang akan terbentuk adalah NH4 2 kali SO4. Kemudian yang D, asam hipoiodit asam, berarti H+. Dan hipoiodit berarti IO min. Nah, jumlah muatan positif dan negatifnya sudah sama dengan 0. Maka senyawa yang terbentuk adalah HIO. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat.